Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada modul 2.1.A.9 koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bersama kami, saya Nini Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Blitar, dan fasilitator Ibu Yoyo Rohayati MPD, serta pengajar praktik Ibu Binti Khairul Nikmah MPD. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi layaknya seperti tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD sampai mendapatkan kombinasi suara yang terbaik, seperti gambar yang ada di samping. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Yang ketiga, memetakan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang keempat, melakukan ongoing assessment. Dan yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan menyenangkan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama, dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Kesiapan belajar atau readiness, di mana kapasitas untuk mempelajari materi baru, tujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dapat dipastikan setiap siswa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat, salah satu motivator penting bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar, pendekatan yang disukai siswa untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Selanjutnya, menerapkan strategi diferensiasi yang tepat, yaitu diferensiasi konten, di mana berisi materi pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang perlu dipelajari siswa berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Suatu proses yang harus dilakukan oleh siswa untuk memungkinkan mereka berlatih dan memahami isi materi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi memodifikasi dengan tagihan produk hasil belajar siswa dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Koneksi antar materi. Koneksi antar materi antara pembelajaran diferensiasi dengan materi yang lainnya, yaitu yang pertama, hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, hubungannya dengan visi guru penggerak. Dan yang keempat, hubungannya dengan budaya positif. Hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar.
Hal ini dikarenakan setiap murid terlahir istimewa dan memiliki keunikan masing-masing, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi sebuah solusi agar murid dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni pembelajaran berdiferensiasi akan dapat terwujud apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan mampu menerapkan peran guru penggerak. Hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid, dapat dijadikan sebagai visi guru penggerak, bahkan sebagai visi sekolah. Seorang guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh ekosistem sekolah, sehingga mampu mendukung perkembangan murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan lingkungan belajar yang positif, yakni lingkungan di mana guru mampu menjadi manajer yang baik sehingga pembelajaran yang terjadi menjadi efisien dan terarah. Setiap individu merasa diterima dengan segala kelebihan dan kekurangan. Setiap individu merasa aman, saling menyayangi, dan saling menghargai. Adanya budaya kolaborasi antar guru dengan murid, murid dengan murid dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam semangat, guru penggerak Indonesia.